Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik. Semoga video hari ini bisa bermanfaat dan juga semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke, seperti biasa aku mau share lagi kegiatan aku hari ini ya. Tentunya masih di seputaran warung sembako. Nah, aku hari ini habis belanja percikian ya teman-teman. Ini aku tadi belanja cuman sedikit aja. Habisnya sekitar 300.000 karena buat nambahin stok aja di warung. Biasanya untuk belanja banyak itu aku sekaligus gitu ya teman-teman. Tapi ini tadi aku belanja via WA ya. Aku WA sama agennya terus siangnya aku ambil. Nah, untuk percikian ini memang menjadi barang yang laris juga ya teman-teman di warung aku. Walaupun untungnya itu nggak seberapa, tapi wajib banget sediain percikian di warung teman-teman. Walaupun kalau anak-anak itu belinya hanya 1.000-2.000, tapi itu menjadi salah satu penglaris di warung sembako kita ya. Kalau lihat anak-anak lagi pada beli rame-rame itu rasanya udah menjadi kebahagiaan tersendiri ya teman-teman. Kalau nggak ada anak-anak tuh rasanya sepi. Nah, untuk belanja sendiri aku biasanya itu hampir tiap hari ya, karena ya modalnya minim ya teman-teman, terus dibagi-bagi juga sama barang-barang yang lainnya. Misalkan hari ini aku belanja ciki, besok belanja tepung, besoknya lagi belanja persabunan. Pokoknya ya disesuaiin aja sama barang yang habis ya di warung kita, tapi utamakan barang yang laris dulu. Kalau misalkan sembako sama persabunan itu stoknya sudah sama-sama limit, tapi diutamakan kita belanja yang sembako dulu karena sembako itu kan laris ya teman-teman dibandingkan sama persabunan. Untuk persabunan itu bisa kita belanja keesokan harinya. Walaupun kita sebagai penjual memang pegang uang itu setiap hari ya teman-teman, tapi ya balik lagi untuk mutar modal lagi. Apalagi seperti warung aku ini yang modalnya minim, harus banget belanja tiap hari biar nggak tombok, biar kita itu nggak mumet. Belanja sedikit-sedikit nggak apa-apa, tiap hari nggak apa-apa, capek nggak apa-apa. Yang penting itu kita bisa memutar uangnya, kita bisa memutar modalnya. Membuka usaha itu tidaklah mudah dan rezeki itu pastinya masing-masing ya. Setiap orang itu pastinya berbeda rezeki. Banyak sekali komentar sudah menerapkan cara ini, sudah menerapkan cara itu, tapi warungnya masih sepi pembeli dan tidak berkembang. Nah, untuk saran aku, teman-teman bisa buka usaha cadangan ya teman-teman, sambil konsisten sama warung sembako, sambil memperbaiki warung sembako, kita bisa usaha lainnya seperti ya jualan jajan-jajan anak-anak kecil lah yang laris gitu ya. Misalkan jual cilok goreng atau jual cilok kuah atau es-esan gitu ya. Pokoknya teman-teman itu sekreatif mungkin untuk berjualan. Dan bisa juga kita jualan sayur mayur, dan itu kalau sayur-sayuran pastinya setiap hari laku dan setiap hari diserbu sama ibu-ibu. Kita jangan patah semangat untuk bisa memulai usaha-usaha lainnya agar kita tahu apa sih yang terbaik buat kita, di mana sih rezeki kita, dan untuk saling menutupi juga ya teman-teman. Misalkan teman-teman punya warung sembako, sembakonya sepi, bisa juga nanti jualan sayurnya rame, bisa juga jualan makanan anak-anaknya rame, dan itu bisa saling menutupi dan tentunya enggak pusing-pusing banget ya teman-teman kalau kita itu memiliki usaha cadangan. Seperti per YouTubean juga ya, seperti
aku ini dulu awal-awalan itu hanya kontennya itu masak-masak sama bebersih, tapi ya aku mencoba berusaha untuk yang lainnya karena aku punya usaha warung sembako, jadinya aku mencoba di warung sembako. Dan alhamdulillah sekarang itu yang rame penontonnya ya memang tentang warung sembako ya teman-teman. Makanya sekarang aku jadi tahu mana yang terbaik untuk channel aku, dan itu di warung sembako. Makanya sekarang aku itu lebih banyak kontennya itu tentang warung sembako. Kalau untuk bebersih dan masak-masak itu untuk seling-selingan aja ya teman-teman. Makanya itu bagusnya kita usaha yang lainnya agar kita tahu jalan rezeki kita itu di mana. Tentunya buat teman-teman juga harus seperti itu ya. Dan aku juga masih terus banyak belajar, walaupun aku sudah membuka usaha warung sembako itu sudah 3 tahun, tapi aku juga masih terus belajar, nontonin konten teman-teman juga, karena banyak sekali manfaatnya ya untuk warung sembako aku. Dan dulu itu aku sempet acak-adul lah untuk masalah keuangan warung ya, dan seiringnya berjalan aku belajar nontonin konten teman-teman. Sekarang itu aku lebih rapi untuk memanage keuangan warung aku. Aku selalu catat untuk pengeluaran, aku selalu catat untuk pemasukannya. Jadi itu tuh walaupun warung kecil tapi untuk penghasilan dan pengeluaran itu tertata rapi gitu ya teman-teman, dan hasilnya juga tertata rapi. Tidak usah malu dengan pekerjaan kita, yang penting usaha kita itu halal. Untuk memotivasi kita sendiri itu, lihatlah orang yang sudah sukses. Walaupun mereka itu sudah sukses, sudah kaya, tapi usaha mereka itu semakin banyak ya teman-teman. Tidak hanya berfokus di satu usaha, mereka pasti mempunyai usaha cadangan. Dan itu juga bisa kita terapkan ya teman-teman, agar kedepannya kalau misalkan usaha yang satunya itu meredup, kita masih punya cadangan usaha yang lainnya. Aku juga masih terus belajar dan ngumpulin modal juga ya teman-teman. Pengen sekali, banyak cita-cita yang pengen aku gapai ya, tentunya pengen buka usaha yang lainnya selain warung sembako. Aku juga pengen usaha yang lainnya. Semoga apa yang kita cita-citakan semoga dipermudah ya teman-teman. Tidak semua orang itu menjalani satu usaha langsung sukses. Biasanya mereka pernah menjalani usaha beberapa kali, dan di beberapa kali itu mereka menemukan rezeki mereka. Seperti aku ya teman-teman, aku sudah pengalaman nih jualan ini itu, dan alhamdulillah sekarang rezekinya di warung sembako. Dan untuk teman-teman semua, kalau misalkan warung sembakonya masih sepi, jangan patah semangat ya, kita masih bisa cari usaha lain, kita masih bisa jualan di warung sembako kita itu, misalkan ditambahin jualan-jualannya yang lain-lainnya ya teman-teman. Tidak harus fokus sama warung sembako, kita juga bisa fokus ke usaha lain agar usaha kita itu semuanya berjalan berbarengan biar saling menutupi. Banyak sekali motivasi yang kita lihat di sekitaran kita, seperti orang-orang yang sudah punya mobil, mereka itu mobil bagus-bagus tapi buat jualan di pinggir jalan. Mereka tidak malu untuk berjualan di pinggir jalan. Kalau di sekitar sini itu banyak sekali mobil-mobil mewah itu untuk berjualan es teman-teman, seperti es buah ataupun sop buah gitu tuh banyak banget di jalan-jalan raya, mobil-mobil bagus itu mereka untuk jualan. Apalagi kalau menjelang Ramadan itu ya teman-teman, mobil bagus tapi mereka itu jual petasan. Nah itu membuat motivasi tersendiri ya, kita yang masih gini-gini aja kok nggak ada semangatnya. Makanya aku lihat ke mereka, mereka sudah kaya, sudah cukup aja, masih semangat buat cari recehan ya teman-teman. Makanya kita juga harus nular nih semangatnya.
Oke, lanjut. Aku mau refill perkopian. Untuk perkopian di warung aku tidak terlalu komplit. Aku sesuaikan sama selera pelanggan-pelanggan aku ya, teman-teman. Ini sengaja aku langsung potong-potongin aja untuk pembelian ecer. Kalau untuk pembelian yang rencengan aku gantung-gantungin ya, teman-teman. Oke, alhamdulillah kegiatan aku sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan sudah selalu hadir. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.